menyempatkan waktunya untuk hadir di kegiatan kita pada kali ini. Ada yang tahu nggak kita mau ngelakuin kegiatan apa di sini? Nggak tahu. Nah, ya kebetulan banget kita hari ini mau menjalankan kegiatan bimbingan kelompok. Nah, sebelum kita pada kegiatan intinya, terlebih dahulu kita doa bareng-bareng ya supaya kegiatan kali ini berjalan dengan lancar dan semestinya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, teman-teman, sebelum kita langsung ke kegiatan intinya, terlebih dahulu kita perkenalan dulu ya satu sama lain. Ada yang ini apa sih namanya bisa memberikan atau merequest game buat perkenalan ini biar lebih seru nih perkenalan antar satu sama lainnya. Nah, ada ya, ada. Kalau aku juga kebetulan punya saran. Kita bakalan perkenalan dengan cara, jadi misal kamu dulu nih yang perkenalan ya kan, perkenalan untuk menyebutkan nama kamu serta lagu favorit kamu. Nah, nanti setelah kamu perkenalan, teman kamu yang selanjutnya nih menyebutkan lagu favorit kamu. Jadi jangan sampai lupa, nanti kalau misalkan ada yang lupa, aku punya hukumannya tersendiri. Wow, ngeri. Iya, jangan. Nih, tapi kita biar lebih seru kita pakai ini aja ya, pakai musik. Nanti yang pause-nya dari aku. Siap. Baik, dimulai dari kamu dulu ya. Iya, kan nanya lagu apa dulu kita. Iya, kalian ada yang punya saran lagu apa? Balonku ada 5 aja ya. Balonku ada 5 yuk. Balonku ada 5. Rupa-rupa warnanya. Stop. Ya, silakan. Ya, baik. Izin memperkenalkan aja. Biasa dipanggil Vina. Ya. Lagu favorit saya Umbrella. Lanjut. Balonku ada 5. Stop. Kenapa? Nama saya Balkis, lagu favorit saya Disenchanted. Yang sebelumnya Oh ya, sebelumnya ada Safinatun Najah dengan lagu favorit Umbrella. Balonku ada 5. Perkenalkan, nama saya Wisni, saya dari Palembang. Di sini saya akan menyebutkan lagu kesukaan saya. Aku tentang Laila. Terus sebelum itu saya akan menyebutkan nama teman saya serta lagu kesukaannya. Yang pertama ada Safinatun Najah. Lagu kesukaan itu tuh Umbrella. Dan selanjutnya ada Datul Aisyah Rizka Syifa atau Balkis. Lagu kesukaan adalah lagu Distinction. Balonku ada 5. Baik, sebelum saya memperkenalkan diri, saya akan menyebutkan nama teman-teman terlebih dahulu. Tadi yang pertama ada Safinatun Najah. Lagu favoritnya itu Umbrella. Kemudian selanjutnya ada Tulasi atau Balkis. Lagu favoritnya Dissension. Kemudian yang selanjutnya ada Usmia. Tadi lagu favoritnya apa ya? Aku pernah. Baik, selanjutnya saya Nur Eni Fadla. Lagu favorit saya Evaluasi. Kamu terakhir kan ya? Jadi di sini sebelum memperkenalkan diri, sebelum memperkenalkan diri akan menyebutkan nama-nama teman yang sudah berkenalkan diri. Yang pertama itu ada Safinatun Najah, nama panggilannya Sabina. Lagu favoritnya itu Umbrella. Yang kedua itu ada Datul Aisyah Rizka Syifa, panggilannya Balkis. Lagu favoritnya itu Distinction. Terus yang ketiga ada Lusmia, dipanggilnya Rizni. Lagu favoritnya itu Aku Tenang. Nah, yang terakhir tadi ada Ain Rain Fadla. Lagu favoritnya itu Evaluasi. Nah, izin memperkenalkan diri, nama Uti Gomawiyah, panggil Upit. Lagu favoritnya itu Diri. Nah, karena teman-teman semua di sini udah memperkenalkan diri, izinkan saya
perkenalan diri juga ya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nadia Elfitri. Kalian bisa panggil aku dengan sebutan Kakak Nadia. Lagu favorit aku People. Nah, sebelum kita melangsungkan ke kegiatan bimbingan kelompok ini, aku bakal nyebutin nama-nama teman-teman sebelumnya. Di sini ada Safina Menaja dengan lagu favorit Umbrella, ada Riadatul Aisyifa Rizky dengan apa sih lagu Distension, terus ada Lismia dengan lagu favorit Aku Tenang, ada Ainur Aini Fatla dengan ini apa namanya, lagu favorit Evaluasi, sama terakhir tadi ada Upiga Muawiyah, lagu favoritnya Diri. Nah baik, teman-teman, sebelum kita mau mulai, ada yang mau puasa dulu atau ada yang mau minum atau apa? Nggak ada ya, kalau misalnya nggak ada, boleh dong yang menghalangi depan nih bisa ditaruh di belakang dulu gitu, kayak handphone atau semacamnya ya, teman-teman. Iya udah ya. Baik, bisa langsung dimulai ya teman-teman. Nah jadi pada kegiatan kali ini kita akan melakukan kegiatan bimbingan kelompok. Ada yang tahu bimbingan kelompok itu apa? Ya, bimbingan kelompok ini adalah bimbingan, salah satu layanan bimbingan konseling yang memanfaatkan dinamika kelompok. Dinamika kelompok ini ya ini kondisi yang tercipta yang ditimbulkan oleh para anggota-anggota kelompok di sini. Nah, kemudian apa sih tujuan bimbingan kelompok ini? Tujuan bimbingan kelompok ini juga ini mengembangkan potensi anggota-anggota yang ada di sini nih, supaya melatih public speaking kalian, terus menghargai pendapat satu sama lain serta yang lainnya. Kemudian juga di bimbingan kelompok ini juga memiliki komponen. Yang pertama itu ada pemimpin kelompok. Nah, saya sendiri sebagai pemimpin kelompok bertugas untuk memandu kegiatan bimbingan kelompok ini agar berjalan secara tertib, kondusif, dan aman, tentram, damai gitu ya. Kemudian juga ada yang kedua, ada anggota sendiri tugasnya ini ya ini ikut serta aktif dalam kegiatan layanan bimbingan ini, kemudian juga mengeluarkan pendapat satu sama lain, menghargai pendapat satu sama lain, kemudian juga mencairkan suasana juga di sini gitu ya. Kemudian yang ketiga ada dinamika kelompok. Dinamika kelompok ini ya tadi yang saya sudah sebutkan, ini ada anggota dan saya pemimpin sendiri. Bimbingan kelompok ini juga punya dua topik pembahasan nih. Yang pertama ada topik tugas, ya ini dari saya sendiri nih topiknya yang menentukan, dan yang kedua ada topik bebas. Topik bebas ini nih kalian sendiri yang menentukan. Langsung aja, kalian mau topik bebas apa topik tugas? Tugas. Nah, topik tugas kalau misalnya gitu saya yang menentukan. Nah teman-teman, di sini saya punya pembahasan, yaitu pembahasannya dari seorang tiktokers ya, dibilangnya gitu tuh. Sepasang suami istri, mereka nih kalau nggak salah domisili aslinya tuh dari Pulau Jawa ya. Mereka nih ada penerbangan ke Bali. Nah pas di Bali ini sepasang suami istri ini membuat ricuh, kayak mereka nih sempat berhenti di depan apa ya, pura gitu kan, tempat beribadah orang-orang Buddha Hindu gitu. Mereka nih, tapi gaya mereka berpose ini menuai pro dan kontra gitu, karena mereka nih berpose sangat tidak sopan ya. Terus, nah karena di situ menuai pro dan kontra, akhirnya sepasang suami istri ini dipanggil lah sama orang yang disegani di Bali lah ini. Terus nih sepasang suami istri ini pas udah dipanggil sama Nyi ini, mereka nih bukannya malah sadar diri atas kesalahan mereka, tapi mereka malah semakin ricuh, membela diri kalau misalkan gaya pose mereka tuh sebenarnya nggak sopan dan itu terlihat biasa aja gitu kan. Mereka sendiri bilang kalau misalkan di mana-mana mereka tuh selalu berpose kayak gitu ya kan, berpose dengan tangan jari tengah kayak gitu teman-teman. Nah terus nih karena sepasang suami istri ini meninggi ya kan, cara ngomongnya makin meninggi, makin rinyuh lah itu suasana. Karena belum selesai gitu, belum ada jalan keluarnya, tapi mereka nih malah meninggalkan para petinggi yang ada di situ yang lagi mau berdiskusi sama mereka gitu tuh. Nah dengan cara yang berteriak-teriak, nadanya keras gitu ya kan.
terus juga mereka tidak menghormati petinggi Bali di situ gitu, orang yang disegani orang Bali di situ gitu ya kan. Mereka nih malah membuat ricuh di situ sepasang suami istri ini. Akhirnya mereka keluarlah tuh dari Bali gitu ya kan. Ada kabar mereka katanya sekarang nih sudah ada di daerah Pulau Jawa lagi, tapi mereka nih dengan cara sama kayak gitu membuat ricuh juga. Apa pendapat teman-teman nih? Mereka kan sebagai seorang pendatang, tapi mereka membuat ricuh. Coba, ada yang mau menanggapi pembahasan tadi? Iya, silakan dulu. Kalau menurut saya perbuatannya itu sangat salah gitu. Jadi tidak ada yang bisa membenarkan perbuatan mereka karena emang salah. Mereka tuh kan datang ke Bali bukan sebagai orang Bali asli kan, mereka tuh liburan ya. Iya, betul. Jadi mereka seharusnya menghargai apa sih warga di Bali, kemudian menghargai adat di Bali seperti apa. Jadi ya udah mereka harusnya manut aja gitu dengan segala peraturan yang ada di Bali tersebut. Apalagi sampai apa ya, berbuat hal yang menyebabkan kericuhan terus membuat marah petinggi di Bali tersebut, itu salah banget. Nggak ada yang bisa membenarkan apa sih perbuatan tersebut. Baik, terima kasih sudah menanggapi. Bagaimana yang lain, teman-teman? Ada yang mau menanggapi lagi? Saya Iya, silakan Akis. benar apa yang sudah dikatakan sama teman saya itu Ai, bahwasanya kalau misalkan kita pendatang gitu, kita seharusnya kita mematuhi peraturan atau adat yang memang berlaku di sana. Dan ini nggak ada yang bisa kita benarkan gitu, karena ya memang salah. Kita apa ya, di mana bumi dipijak disitulah apa dijunjung, dijunjung gitu. Jadi ya kita harus beradaptasi dengan lingkungan yang memang sekarang sedang kita tempati. Misalkan tidak boleh ini, tidak boleh itu, ya kita turutin aja. Memang mungkin seperti itu karena memang adatnya seperti itu, budayanya seperti itu. Dan kalau misalkan mereka bilangnya udah biasa kok kayak gini, kok kayak gitu, ya berarti itu memang salah mereka. Mereka tidak bisa menempatkan diri di mana mereka berpijak gitu. Kalau dari saya. Ada lagi teman-teman yang ingin menanggapi atau bertanya mungkin atau menambahkan pembahasan pada topik tadi? Itu yang orang saya itu yang orang aslinya itu orang Indonesia atau orang luar? Iya, mereka kebetulan tuh orang Indonesia asli, tapi karena memang apa ya, mereka nih kalau kata para netizen ini mereka punya apa ya, gangguan jiwa gitu ya kan, gangguan jiwa. Terus tapi mereka nih layaknya manusia normal pada umumnya gitu tuh, jalan-jalan itu. Jadi karena kenapa netizen bisa beranggapan mereka kurang normal, karena mereka bisa jalan-jalan keluar kota sebegitunya juga karena dapat uangnya tuh dari mulung, dari minta-minta di pom bensin. Terus mereka juga mandi juga di laut, gosok gigi serta yang semacamnya tuh di laut itu gitu tuh. Jadi makanya netizen Indonesia tuh beranggapan kalau misalnya nih orang kayaknya emang ada kurang ini gitu ya, kurang gitu pola pikirnya tuh gitu. Izin bertanya, tapi mereka nggak punya alat komunikasi? Mereka punya alat komunikasi, mereka suka live IG, live Facebook, tapi emang mungkin karena orangnya itu punya pemikiran yang di luar nalar gitu ya, kalau kata kita mah. Pokoknya di luar orang normal pada umumnya lah ya berpikirnya tuh. Jadi mereka seenaknya aja gitu. Mereka tuh pas live Facebook aja tuh sempat menuai kotor juga karena pakaian si istrinya ini loh, yang emang bener-bener kayak aduh nggak seharusnya dipakai gitu loh. Terus apa mungkin ya, sedangkan di Indonesia tuh ya kan sekarang kayak apa-apa yang viral tuh pasti pertama dapat duitnya nggak sih, terus kadang-kadang tuh kayak masuk ke acara-acara gitu ya. Mungkin ada pemikiran kali ya dari mereka juga kayak ini kalau gue viral nih gitu bakalan ini nggak sih, bakal ada uang nggak sih gitu tuh. Nah kebetulan juga sepasang suami istri ini pernah diundang di Insert Live, di Insert Talk Show. Jadi ini mungkin karena mereka nih kalau dilihat sama orang-orang karena suaminya ini benar-benar setia sama si istrinya ini gitulah ya. Terus si istrinya pun sebaliknya benar-benar setia sama si suami ini gitu. Padahal kan suaminya ini kayak beneran dari segi fisik tuh kurang banget gitu tuh kan. Terus dari public speaking juga kurang lah gitu, ngobrol sama orang lain juga kurang gitu. Mereka nih karena mungkin orang Indonesia gimana sih ya, yang agak-agak kayak gitu
itu di viral-viralin, jadi sampailah tuh ke insert talk show gitu tuh. Dan itu tuh tapi pas diajak berdialog sama si hostnya insert ini tuh mereka nyambung, cuma mungkin karena mereka ini punya PD yang luar biasa gitu, di atas rata-rata, di atas normal gitu, jadi mereka ya sebebas-bebas gitu aja gitu. Berarti kan emang ada dorongan itu kayak pengen viral ya, sedikit Kayak gitu. Bagaimana teman-teman, ada lagi? Jadi sebenarnya apa sih kita tuh sebagai netizen Indonesia salah nggak sih, kayak kan kita sendiri nih yang membuat mereka jadi viral, akhirnya mereka kan keterusan kan sampai akhirnya membuat onar segala macam. Seandainya kita apa ya nggak peduli ke hal-hal tersebut, kita tidak apa ya memberikan wadah untuk mereka menebarkan popularitasnya mereka biar mereka nggak keterusan gitu. Mereka juga pasti nggak bakalan melanjutkan kalau mereka tidak viral kemudian tidak mendapatkan uang. Itu sebenarnya gimana ya, salah kita juga apa gimana ya? Itu teman-teman bisa simpulkan sendiri kalau misalkan memang netizen Indonesia tuh sebenarnya mereka nih marah ya kalau misalnya ngeliat yang kayak gitu tuh, karena itu merusak pemandangan mereka gitu ya. Tapi nah disitulah kesalahannya, karena kemarahan mereka ini selalu dilontarkan dengan sebuah komentar atau sebuah stitch video, jadi ya inilah yang membuat mereka naik panggung gitu. Karena kalau misalkan netizen yang cermat, pasti mereka bakal selalu skip video mereka tanpa harus memberikan komentar atau stitch video tersebut gitu. Jadi mereka nggak bakalan dapat wadah dari para netizen Indonesia. Kekurangan dari netizen Indonesia sendiri itulah. Tapi bisa nggak sih kayak itu harus ada tindakan dari pemerintah gitu ya, kayak harusnya ini kan kayak ada kan undang-undang tentang ITE gitu kan, kayak menggunakan apa sih komunikasi dengan baik, jadinya kayak harus ada tindakan kayak ini nih menyalahgunakan ini loh, menyalahgunakan alat komunikasi gitu kan, harusnya ini dipakai buat apa, tapi dia kayak gitu. Harusnya nggak sih, ada nggak sih gitu kayak kemungkinan nggak sih seharusnya juga gitu kan dari pihak pemerintah tuh melakukan tindakan agar kayak ini tuh nggak berlanjut loh gitu tuh. Dan harusnya sih netizen juga kayak gitu tuh, kayak lo kalau yang nggak suka ya udah gitu skip aja. Nah kebetulan juga untuk info saat ini tuh belum ada pemerintah yang mau menindaklanjuti apa yang mereka perbuat gitu ya. Cuma memang petinggi dari Bali tuh udah ini kan udah bergerak gitu. Tapi mungkin karena nggak ada yang mau melaporkan ke pihak berwajib atau pihak berwenang gitu, jadi mereka masih berkeliaran berseliweran seenaknya aja gitu. Lagi Saya mau tapi menurut saya orang itu berhak ya untuk berkomentar atau segala macam juga. Ketika kita nggak nonton, berarti kita nggak tahu dong info yang emang lagi emang yang lagi hangat gitu. Misalkan kayak sekarang gitu, kita nggak nonton. Tapi kalau misalnya kita nonton, itu juga nanti nambah views dia kan. Nah itu juga berarti sebenarnya bukan sepenuhnya salah kita untuk berkomentar. Kita boleh kok berkomentar asal dengan yang baik gitu. Dan menurut saya di sini salahnya adalah salah siaran TV-nya itu loh. Kenapa mengundang orang-orang yang tidak berbakat di TV gitu. Kalau soal berkomentar, soal kita menonton gitu, itu kan hak kita ya. Maksudnya kalau seandainya TV itu kan dia punya masyarakat yang lebih luas gitu, dia berpotensi ditonton banyak orang. Menurut saya itu seharusnya yang dipikirkan oleh kru TV tersebut, harusnya mengundang orang-orang yang memang berbakat, orang-orang yang berpotensi menyebarkan positif gitu untuk memang yang ditonton gitu. Dan untuk UU ITE menurut saya sebenarnya udah ada gitu kan, tapi ya itu karena mungkin memang tidak ada yang melaporkan, pada akhirnya orang tersebut yang masih secara bebas untuk berkelakuan seperti apa yang mereka inginkan gitu sih. ada lagi teman-teman? Cukup ya, aja ambil kesimpulan pada diskusi kita kali ini. Ada yang mau menyimpulkan nih dari pembahasan tadi? Nggak ada ya. Nah, ya di sini saya akan menyimpulkan pembahasan yang tadi. Jadi benar banget apa yang udah teman-teman tanggapi tadi, bahwasanya mereka ini adalah seorang pendatang yang seharusnya mereka ini menghormati adat istiadat di situ, kemudian juga nggak bikin ricu, nggak bikin pro dan kontra, kemudian juga banyak menjaga serta lebih
lebih baiknya mereka melestarikan budaya yang mereka pijak gitu ya. Tadi Akis bilang gimana bumi dipijak, di situ langit dijunjung ya teman-teman. Nah teman-teman, pendapat teman-teman sendiri gimana nih cara pencegahan biar kita nggak melakukan hal yang tadi udah dibahas? Silakan. Kalau menurut saya ya biar hal itu tidak terjadi ke diri kita, ya kita harus menjadi orang yang semestinya gitu, yang sesuai dengan peraturan yang ada, di mana kita menginjakan kaki kita, ya di situ kita harus patuh dengan aturan. Kita bebas, emang manusia itu bebas ya, kita mau ngapain, tapi harus sesuai dengan norma yang berlaku agar tidak terjadi seperti hal yang sudah kita bahas tadi. Kalau menurut itu ya, kalau menurut itu ya upaya pencegahannya ya bisa mungkin lah kita harus menghormati, yang benar kata Ain tadi, kayak kita harus menghormati tempat yang kita kunjungi, yang kita datangi gitu. Kalau misalnya mungkin orang yang tadi juga apa sih, ya itu kan mungkin mereka merasa diri mereka bebas gitu ya. Kan harusnya kita tuh merasa kayak kita tuh ada di depan orang, jadi kita nggak kenal sama mereka, jadi kita lebih menghargai, menghormati apa yang ada dalam lingkungan mereka. Iya, benar banget ya. Benar banget yang tadi udah dibilang Ai sama Uki Muawiyah, kalau misalkan kita ini benar-benar harus mengikuti norma yang berlaku di lingkungan manapun. Tadi juga pencegahan udah disebut, itu juga salah satu fungsi dari bimbingan kelompok ini, yaitu mencegah agar tidak terjadinya hal yang sudah terjadi sebelumnya gitu ya teman-teman. Ini karena udah di penghujung kegiatan, udah semuanya udah kita lakukan dari penstrukturan sampai ke pembahasan. Saya mau menawarkan kontrak sama kalian nih teman-teman. Ini menurut teman-teman atau kepengen teman-teman, kita bakal melakukan kegiatan dengan kelompok lagi di lain hari, apa dicukupkan sampai di sini? Boleh lanjut. Boleh lanjut. Kapan teman-teman bisanya ngomongnya? Minggu ke depan aja Kak. 2 minggu ke depan ya. Baik, jadi kita nggak berhenti di sini ya teman-teman. Bimbingan selanjutnya kita akan lakukan di 2 minggu kegiatan berikutnya. Baik, terima kasih kepada teman-teman yang telah mengikuti kegiatan bimbingan kelompok ini sampai akhir. Mohon maaf apabila saya sendiri sebagai pemimpin kelompok salah kata atau salah perbuatan atau yang menyinggung teman-teman ini ya. Saya cukupkan dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.